Hai anak-anak pintar, semangat pagi. Jumpa kembali bersama Bu Guru di YouTube channel Guru Mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pintar semua, apa kabarnya kalian pagi hari ini? Bu Guru selalu doakan agar kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Pagi ini, Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk kelas 6, tema 1, subtema 3. Ayo selamatkan hewan dan tumbuhan, pembelajaran ke-1. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi hari ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu, agar kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan juga kemudahan untuk memahami materi pelajaran yang akan Bu Guru sampaikan pada pagi hari ini. Anak-anak, tahukah kamu harimau Sumatera, orang utan dari Kalimantan, atau badak bercula satu dari ujung kulon? Hewan-hewan tersebut merupakan jenis hewan Indonesia yang dilindungi karena langka. Apa yang menyebabkan hewan tersebut menjadi langka? Ayo kita cari tahu. Anak-anak, perhatikan dua gambar berikut ini ya, lalu jawablah pertanyaan di bawahnya. Pada gambar pertama, ini merupakan sebuah hutan yang sangat lebat. Pada gambar kedua, nampak sebuah perkotaan dengan gedung-gedung yang menjulang tinggi. Nah, kalian jawab ya pertanyaan ini. Yang pertama, apa yang terjadi dengan hutan tersebut apabila dijadikan perkotaan? Yang terjadi dengan hutan tersebut apabila dijadikan perkotaan adalah keberadaan hutan akan semakin terancam kelestariannya. Pertanyaan kedua, bagaimana dengan nasib hewan-hewan yang hidup di hutan? Hewan-hewan tersebut pastinya akan kehilangan habitat aslinya atau tempat tinggalnya. Pertanyaan ketiga, di mana hewan-hewan tersebut akan tinggal jika hutan telah musnah? Hewan-hewan tersebut akan masuk ke pemukiman warga karena hutan telah musnah. Pertanyaan keempat, bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan manusia jika seluruh pohon dan semua hutan di bumi habis? Jika seluruh pohon dan semua hutan di bumi habis, pengaruhnya terhadap kehidupan manusia adalah akan sering terjadi bencana alam dan polusi udara di mana-mana. Nah, setelah kalian menjawab pertanyaan tadi, bacalah teks berikut dengan teliti ya. Bacaan berikut berjudul Ayo Lestarikan Hewan dan Tumbuhan Langka Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan. Setiap pulau di Indonesia memiliki hewan yang unik dan menjadi ciri khas pulau tersebut. Komodo di Kepulauan Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu contoh hewan langka yang dilindungi oleh dunia internasional. Pulau Komodo secara resmi diakui sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Pulau ini menjadi sebuah taman nasional yang dikagumi oleh masyarakat dunia. Taman nasional banyak terdapat di Indonesia, seperti Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan yang melindungi orang utan. Tujuan dibuatnya Taman Nasional adalah untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang semakin berkurang jumlahnya. Bertambahnya jumlah penduduk menjadi penyebab utama berkurangnya hutan tempat hidup hewan-hewan tersebut. Pembangunan gedung dan perumahan menjadi penyebab menyingkirnya hewan tersebut dari habitat aslinya. Perburuan liar mengakibatkan hewan tersebut berada di ambang kemusnahan. Anak-anak, setelah membaca wacana tadi, jawablah pertanyaan berikut ini ya. Mengapa hewan-hewan tersebut perlu dilestarikan? Apa manfaatnya bagi kelangsungan hidup rakyat Indonesia? Berikut ini adalah alternatif jawabannya. Hewan-hewan tersebut perlu dilestarikan karena penting untuk keanekaragaman hayati dan keseimbangan ekosistem. Manfaat bagi kelangsungan hidup rakyat Indonesia adalah untuk kesejahteraan masyarakat melalui pariwisata, pemanfaatan hewan pada pertanian, dan untuk sumber obat-obatan. Lalu bagaimana dengan hewan dan tumbuhan di daerahmu? Apakah kelestariannya terjaga?
Kalian cari dan kumpulkan informasinya ya. Tugas kalian di rumah, carilah informasi tentang satu jenis hewan yang menjadi ciri khas di wilayah tempat tinggalmu. Lakukan investigasi untuk mengumpulkan fakta-fakta tentang hewan tersebut dan tuliskan dalam bentuk laporan. Tulisan kalian harus mencantumkan hal-hal berikut ini ya. Yang pertama, ciri-ciri khusus dan habitat asli. Kemudian manfaat hewan, jumlah populasinya saat ini, penyebab kelangkaan, langkah-langkah yang dilakukan pemerintah daerah untuk melindungi kelestariannya, serta langkah-langkahmu sebagai pelajar untuk melindungi kelestariannya. Nah, kalian tuliskan ya laporan kalian, tuliskan dengan rapi di buku latihan kalian masing-masing. Anak-anak, kamu sudah belajar bagaimana membuat kesimpulan yang baik. Sekarang kamu akan mempraktikkan keterampilan tersebut. Bacalah kembali teks Ayo Lestarikan Hewan dan Tumbuhan Langka Indonesia. Berdiskusilah dengan temanmu untuk membuat kesimpulan dari isi bacaan tersebut. Tulisanmu harus menggunakan kosakata baku. Berikut ini adalah contoh kesimpulan yang baik dari teks yang berjudul Ayo Lestarikan Hewan dan Tumbuhan Langka Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan, dan masing-masing pulau di Indonesia memiliki hewan yang unik dan menjadi ciri khas pulau tersebut. Akan tetapi, dengan bertambahnya jumlah penduduk menyebabkan berkurangnya hutan sebagai tempat hidup hewan. Akibatnya adalah hewan-hewan tersebut keberadaannya semakin langka. Nah, itulah tadi contoh kesimpulannya ya, anak-anak. Kalian bisa menuliskan kesimpulan dengan bahasa kalian masing-masing. Hewan dan tumbuhan telah memberikan manfaat yang luar biasa, bukan hanya untuk penduduk Indonesia, namun juga penduduk di Asia Tenggara. Kondisi geografis yang sama membutuhkan pengaturan dan pemikiran agar penduduk dapat hidup berdampingan dalam memanfaatkan kondisi alamnya. Nah, sekarang simak teks berikut ini ya. Kawasan Asia Tenggara. Kawasan Asia Tenggara merupakan wilayah yang luas perairannya lebih besar dibandingkan dengan luas daratan. Keputusan-keputusan terkait permasalahan kelautan banyak dibahas oleh sebagian besar negara-negara ASEAN. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara mempunyai sistem pemerintahan yang berbeda-beda. Namun, pada dasarnya semua berbentuk republik, kecuali Thailand, Kamboja, Laos, Malaysia, dan Brunei Darussalam yang berbentuk kerajaan. Sebagian besar mata pencarian penduduk di Asia Tenggara adalah bercocok tanam. Oleh sebab itu, kerjasama di bidang produksi hasil pertanian dan perkebunan dibahas bersama di Bali pada tahun 2003. Nah, anak-anak, untuk menambah pengetahuanmu tentang kondisi politik negara-negara ASEAN, bacalah teks bacaan berikut ini ya. Berikut ini sekilas fakta politik negara-negara ASEAN. Yang pertama, Brunei Darussalam. Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan yang terakhir Vietnam. Nah, anak-anak, itulah tadi sekilas fakta politik negara-negara ASEAN. Anak-anak, di pembelajaran sebelumnya, kamu sudah memilih dua negara ASEAN dan membandingkannya dalam hal kegiatan ekonomi. Setelah kamu membaca informasi di atas tadi, isilah diagram Venn-mu untuk membandingkan dua negara ASEAN tersebut terkait kehidupan politiknya. Kita akan bandingkan dua buah negara anggota ASEAN. Di sini misalnya, Bu Guru akan membandingkan
negara Indonesia dengan negara Laos. Kalian buat dua buah lingkaran yang beririsan seperti ini ya. Ini dinamakan diagram Venn. Bagian lingkaran yang di sebelah kiri dan sebelah kanan kita akan tuliskan perbedaan dari negara yang kita bandingkan, yaitu Indonesia dan Laos. Selanjutnya, pada bagian irisan di tengah dua lingkaran ini, kita akan tuliskan persamaan dari negara Indonesia dan negara Laos. Berikut ini adalah perbedaannya ya. Indonesia merupakan negara terluas di Asia Tenggara dengan luas 1.904.569 km persegi. Indonesia memiliki berbagai suku, agama, dan juga budaya. Pada negara Laos, nenek moyang penduduk Laos berasal dari Cina Selatan. Luas wilayahnya hanya sekitar 237.955 km persegi. Nah, itulah perbedaan Indonesia dengan Laos. Kemudian, persamaannya adalah memiliki kepala negara seorang presiden. Nah, anak-anak, itulah tadi diagram Venn untuk membandingkan dua negara ASEAN terkait kehidupan politiknya. Alhamdulillah anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya ya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.